Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku pelajar se-Indonesia yang kami hormati, khususnya anak SMA Negeri 1 Tanggerang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fisika. Fisika asik. Semakin kita pelajari, semakin asik dan semakin menyenangkan. Pada kali ini kita akan membahas tentang rangkaian arus arah. Jadi kita akan belajar tentang rangkaian arus arah. Baiklah, tolong diperhatikan. Ya, rangkaian arus ke arah. Kita mulai dari alat ukur yang untuk mengukur arus arah. Ampere meter. Ini bentuknya ampere meter. Jadi ampere meter ini alat untuk mengukur watt arus. Kemudian yang ini adalah wattmeter. Wattmeter alat untuk mengukur daya. Ini wattmeter digital. Yang ini adalah voltmeter untuk mengukur tegangan arus. Ini ohmmeter. Ohmmeter itu alat yang digunakan untuk mengukur hambatan. Di frekuensimeter, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur frekuensi. Nah, setelah kita tahu tentang alat ukur ini, maka kita harus tahu cara menggunakannya. Nah, misalnya ini kita cara membaca ampere meter. Ini bentuknya seperti ini. Ini ada jarum. Ya, jarum ini akan bergerak ketika dia akan mendapatkan arus. Jadi bergerak ke sana. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa skala maksimum, jadi yang bisa dibaca oleh ini, skala maksimum ditunjukkan yaitu 3. Jadi mulai dari 0 sampai 3, di mana ini ada 1, 2, berarti antara 0 dan 1 akan dibagi 10. Berarti ini nanti 0,1, 0,2 sampai 1, kemudian ini 1,1 sampai 2 dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat DC 0 3 ampere. Artinya bahwa batas ukur alat ini itu maksimal 3 ampere. Jadi kalau kalian mengukur arus yang lebih dari 3 ampere, maka ini akan rusak, nggak bisa. Jadi maksimal kita bisa mengukurnya 3 ampere. Ini jarum penunjuk tadi ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana cara membacanya? Cara membaca ukurannya adalah hasil ukur ya sama dengan skala yang ditunjuk per skala maksimum kali batas ukur, satuannya ampere. Jadi caranya adalah untuk mengukur hasil ukur, kemudian skala yang ditunjuk ini, jarum ini nunjuk angka berapa, kemudian skala maksimumnya, kita tahu skala maksimumnya 3 ampere, terus batas ukurnya ini. Batas ukurnya alat ini 3 ampere, sehingga skala yang ditunjuk per skala maksimum kali batas ukur. Kita teruskan lagi. Nah, contohnya ini. Jika jarum penunjuk menunjukkan sebuah nilai maksimum, misalkan 2. Jarak tadi misalkan menunjukkan angka 2, maka nilai hasil ukurannya adalah hasil ukurnya 2/3. Jadi angka 2 yang ditunjuk skala tadi, jarum merah tadi, per 3. Kemudian kali 3 adalah batas ukurnya, 2/3 kali 3 adalah 2 ampere. Jadi dari hasil di atas maka kita bisa lihat bahwa jika skala maksimum sama dengan nilai batas ukur ampere meter, maka hasil ukur akan sama dengan nilai skala yang ditunjuk.
Begitu juga dengan voltmeter, sama caranya, hasil ukur sama dengan skala yang ditunjuk per skala maksimum kali batas ukur sama dengan P voltmeter. Kita teruskan lagi. Nah, sekarang rangkaian arus searah. Nah, hukum Ohm ya. Jadi hukum Ohm definisinya adalah hukum Ohm adalah besarnya kuat arus listrik yang melalui penghantar akan berbanding lurus dengan beda potensialnya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Ini hukum Ohm. Nah, ini rumusnya I sama dengan V per R. Jadi hukum Ohm dirumuskan I sama dengan V per R, di mana I itu adalah kuat arus, satuannya ampere, kemudian V adalah beda potensial, satuannya volt, dan R sama dengan hambatan, satuannya Ohm. Hambatan sekarang. Hambatan, nah berdasarkan hukum Ohm, hambatan besarnya dinyatakan R sama dengan Rho L per A. Jadi hambatan itu ya, hambatan adalah R Rho L per A, di mana R itu adalah hambatannya, R hambatan, kemudian I L panjang penghantar, satuannya meter, A sama dengan luas penampang pengantar, satuannya meter persegi, Rho hambatan jenis, satuannya ohmmeter. Ya. Nah, ini ada contoh soal. Sebuah kawat dibuat dari nikelin yang luas penampangnya 0,2 mm, hambatan jenis nikel 4 kali 10⁻⁷ ohmmeter. Kawat dihubungkan dengan tegangan 2 volt, arus mengalir. Tentukan resistensi kawat dan panjang kawatnya. Nah, bisa dicoba bisa dicoba nanti setelah acara ini selesai, bisa dicoba. Nah, kita teruskan lagi. Nah, rangkaian elektronik sekarang. Rangkaian seri sumber tegangan. Sumber tegangan yang disusun seri, rumusnya ini E1 ya, ini kalau yang panjang berarti positif, pendek itu negatif. Ini E2, ada hambatannya R2, ada hambatannya hambatan dalam namanya R3. Maka persamaannya menjadi E total sama dengan E1 plus E2 plus E3. Nah, di rangkaian, kalau ini rangkaian seri resistor seperti ini, yang seri R1, R2, R3. Nah, persamaan rangkaian seri resistor itu adalah R total, R1 plus R2 plus R3. Kemudian rangkaian paralel sumber tegangan seperti ini. Ya, E1, R1, E2, R2, E3, R3. Totalnya E total E1 sama dengan E2 sama dengan E3 sama dengan E. Jadi kalau dirangkai secara paralel, tegangannya sama. Nah, sekarang bagaimana dengan rangkaian paralel resistor? Nah, ini rangkaian paralel resistor. Ini A sama dengan R1, A ini dirangkai dengan R2, yang ini dirangkai dengan R3. Kita tahu bahwa tegangan dari A ke B itu sama, sehingga P AB atau P saja itu sama dengan I1 R1, P sama dengan I2 R2, P sama dengan I3 R3, P sama dengan I kali R. Sehingga menurut hukum Kirchhoff bab 1, arus yang masuk ya, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Ini yang keluar, yang masuk sama dengan I, yang keluar I1 per I2 per I3, sehingga P sama dengan per RP, rangkaian paralel. P sama dengan P per R1. Jadi tadi P per RP sama dengan P per R1
plus P per R2 plus P per R3, P-nya kita keluarkan, 1 per RP, P-nya kita keluarkan, 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3, sehingga kalau V-nya dicoret akan mendapatkan rumus 1 per RP sama dengan 1 per R1, 1 per R2, 1 per R3. Nah, coba ini contoh soal. Perhatikan rangkaian arus listrik dua ini. Tentukan besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, ini berapa rangkaian yang mengalir ini? Nah, anak-anak yang kami cintai, silakan dicoba di rumah. Saya kira itu presentasi dari kami. Semoga kalian bisa giat belajar, dan sekali lagi tidak ada yang sulit fisika itu. Selama kita mau belajar, silakan dibuka-buka, kemudian dicoba soalnya, dan jangan lupa subscribe apa yang kami terangkan. Dan saya yakin kalian menjadi orang yang hebat semua, sukses semua, semangat, jaya, jaya, jaya. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqat wa takun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.